Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Halo, apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, di mana siaran ini bisa langsung diterima melalui YouTube channel yaitu Dama Televisi. Segera kabarkan kepada sanak keluarga untuk bisa menerima transfer energi murni biofitologi yang dipancarkan langsung dari Kota Malang di Jalan Ciliwung. Dan saya Satna Dewi akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema dan tentunya bersama CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia. Kita sapa dulu beliau, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu. Seneng ya bisa ketemu. Amin. Pemirsa lagi, dan tentunya bisa mentransfer energi murni adalah sebuah kebahagiaan ya Pak. Apalagi kalau pemirsa bisa memberikan komentar SMS ya Pak. Ya, itu yang saya harapkan seperti itu karena saya juga perlu evaluasi. Saya mentransfer energi, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, itu harus ada feedbacknya. Saya tidak mau cuma asal terapi kalau nggak ada feedbacknya, berarti saya ini menolong orang itu nggak ada hasilnya. Sama hal seperti itu. Yeah. Jadi saya bukan dokter, tapi saya istilahnya penolong lah. Kalau nolong nggak ada hasilnya buat apa? Oke. Ya, pemirsa Dama TV, interaksi akan dilakukan pada segmentasi kedua karena ada tema yang menarik yang akan kita bahas sehingga kita bisa lebih fokus untuk bisa mengenali atau mempelajari apa yang disebut dengan fatty liver. Waspada bahaya fatty liver. Oke, Pak Agus, ini kita akan berbicara tentang suatu kondisi yang disebut fatty liver. Secara umum apa itu penyakit fatty liver? Fatty liver itu Oke. Pak Agus, jangan dijawab dulu. Sebelum kita jawab dulu, Pak Agus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fatty liver atau perlemakan hati. Sebagai organ terbesar kedua pada tubuh, fungsi hati memproses apapun yang dikonsumsi dan menyaring segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh. Terbentuknya fatty liver atau steatosis dapat mengganggu fungsi tersebut. Fatty liver terjadi ketika hati sudah tertutup lemak lebih dari 5% dari berat total hati. Perlemakan hati atau hepatic steatosis adalah penumpukan lemak yang berlebih pada organ hati. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati yang seharusnya memproses makanan dan minuman serta menyaring zat berbahaya dari darah. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, dapat memicu peradangan hati yang menimbulkan jaringan parut atau fibrosis, bahkan dapat mengarah pada kondisi sirosis, yaitu terbentuknya jaringan parut luas yang merusak struktur hati dan mengganggu fungsi hati. Seseorang dinyatakan mengalami perlemakan hati saat berat organ hati lebih banyak 5 hingga 10% dari berat hati normal. Umumnya perlemakan hati tidak menimbulkan gejala, namun sebagian penderita bisa merasa tidak nyaman pada perut atau kelelahan. Organ hati juga terlihat membesar meski hal ini hanya bisa terlihat saat medis melakukan pemeriksaan fisik. Gejala yang lebih jelas muncul saat hati mulai mengalami peradangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hilang nafsu makan, berat badan berkurang, tubuh terasa lelah dan lemah, serta bingung. Saat peradangan berkembang menjadi sirosis, maka gejala yang dapat dialami penderita adalah kulit dan mata berwarna kekuningan, asites atau penumpukan cairan di perut, cenderung lebih mudah berdarah, merasa bingung, telapak tangan berwarna merah, ginekomastia, dan pembuluh darah membesar di bawah permukaan kulit. Sementara itu, perlemakan hati yang terjadi saat hamil merupakan komplikasi kehamilan yang membahayakan. Gejala biasanya muncul pada trimester ketiga, berupa rasa mual dan muntah yang terus-menerus, nyeri pada perut bagian atas, kulit kuning, dan tubuh lesu.
Jadi lemak yang terlalu banyak menumpuk di lever bisa menyebabkan peradangan, merusak organ sampai menimbulkan jaringan parut atau sirosis hati. Apabila tidak ditangani, fatty liver lambat laun bisa menyebabkan organ lever tidak bisa berfungsi lagi. Pelemakan hati terjadi saat tubuh memproduksi lebih banyak lemak sementara proses pemecahannya di hati tidak cukup cepat, sehingga lemak tertimbun dalam jaringan hati. Pelemakan hati dapat digolongkan menurut penyebabnya, dan yang paling banyak terjadi karena konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Akibatnya hati tidak bisa memecah alkohol. Selain alkohol, pelemakan hati juga dapat disebabkan oleh kondisi lain yang tidak terkait dengan konsumsi alkohol. Penyebab timbunan lemak dalam jaringan hati yang tidak berhubungan dengan alkohol ini tidak dapat diketahui, namun diduga diakibatkan oleh gen tertentu dalam tubuh. Pelemakan hati tidak terkait alkohol dapat terbagi menjadi pelemakan hati sederhana, di mana lemak dalam hati tidak mengalami peradangan, dan steatohepatitis non-alkohol, di mana hati mengalami peradangan yang dapat menyebabkan kerusakan sel hati. Peradangan ini dapat menyebabkan fibrosis, sirosis, atau kanker hati yang membahayakan. Beberapa kondisi lain yang juga dapat menjadi pemicu terjadinya perlemakan hati tidak terkait dengan alkohol, diantaranya efek samping obat-obatan, zat racun atau toksin, memiliki kondisi medis tertentu seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, hipertensi, atau hepatitis C, malnutrisi, berat badan yang turun secara drastis, memiliki berat badan berlebih, resisten terhadap insulin, dan memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Ketika perut terasa nyeri atau mual, gangguan lambung sering dianggap sebagai penyebabnya, padahal ada berbagai gangguan lain yang dapat menyebabkan, termasuk fatty liver atau pelemakan hati. Sekilas, gejala fatty liver mirip dengan gangguan lambung gastritis. Gejala gastritis hampir serupa dengan fatty liver, yaitu mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Namun rasa nyeri gastritis biasanya terasa pada perut bagian atas. Jika sudah parah, rasa nyeri ini biasanya juga disertai muntah darah atau tinja berwarna merah. Selain gangguan lambung gastritis, infeksi lambung dan usus atau gastroenteritis juga memiliki gejala yang mirip dengan fatty liver, yaitu mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Hanya saja penyakit ini umumnya disertai dengan demam, sakit kepala, atau sakit otot. Meski berbahaya, fatty liver bisa dicegah. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti memiliki berat badan yang ideal, olahraga secara rutin dan teratur, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, hindari alkohol, Jangan merokok. dan jangan konsumsi obat sembarangan. Ya, pemirsa Dharma TV, itu tadi sekilas tentang fatty liver. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Agus dan bagaimana biofitologi apakah juga bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Pak Agus, secara umum apa itu penyakit fatty liver, Pak? Fatty liver itu penumpukan lemak dalam liver. Oke, liver itu gunanya untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Sebetulnya untuk ngatur menyeimbangkan darah, lemak dalam darah. Oke, menyeimbangkan lemak dalam darah ya? Iya. Berarti nyangkut kolesterol yang tinggi, yang seperti Makanya itu ya? kalau orang kena sakit kolesterol, yang diterapi itu levernya. Liver, Makanya kalau sudah mempelajari biofitologi ini, nanti harus membeli tubuh itu, skema tubuh. Oke. Ya, Jadi jadi lever sebelah mana, pankreas sebelah mana itu harus tahu. Jadi arahnya mikirnya ke sana. Oke, jadi sebenarnya ini sedang juga mempelajari biofitologi Anatomi juga tubuh. Semakin tambah wawasan kita ya, Yes. Pak ya. Oke, apa saja yang memicu terjadinya fatty liver, Pak? Ada dua ya. Mm-mm. Pertama itu orang yang alkoholis, jadi yang mengkonsumsi banyak alkohol. Oke, Minuman keras. aduh hati-hati ini ya. Ya itu. Oke, Kemudian yang kedua itu karena obat-obatan, efeknya obat-obatan. Oh, mungkin ada Kemudian- yang dari dokter Ya. terus gitu, Pak. Yang yang berkelanjutan terus, tapi ada efeknya, yaitu yang bisa mengganggu jalannya ini, lever ini, fungsi Oke. lever. Kemudian ada yang itu kurang olahraga juga bisa, kegemuan.
obesitas, ya. kemudian olahraga tidak teratur itu juga bisa. Jadi banyak hal-hal yang penting itu hidup sehat. Oke, hidup sehat, tetapi ternyata saya sendiri bahkan mungkin kurang seimbang ya untuk itu. Sebenarnya gejala apa sih Pak yang terjadi kalau orang kena fatty liver itu Pak? Nafsu makan kurang. Oke, terus? Maka itu berat badan menurun tanpa diet loh itu, bukan karena diet. Oke, terus? Kemudian badan lemas, kemudian kadang-kadang mimisan. Oh, gitu ya. Kemudian otot pembuluh darah di bawah kulit ini bisa kayak varises melentung-melentung gitu. Bisa kelihatan. Yang nggak kelihatan bisa kelihatan. Oh, yang melentung-melentung itu Pak ya? Oh, itu termasuk itu di fatty liver. Oke. Oh ya. Terus, apakah seseorang yang menderita fatty liver selalu mengalami kegemukan? Pada umumnya seperti itu, karena gemuknya dia sendiri itu sudah tidak bisa terkontrol oleh organ tubuhnya yang mengatur lemak metabolismenya metabolismenya lemak ini sudah nggak bisa terkontrol. Oke, jadi dia dari gemuk ya? Umumnya bisa seperti jadi itu. Gitu ya? 90% orang yang gemuk itu mesti kena fatty liver. Wow, jadi hati-hati ini pemirsa Dama TV. Apakah ini berbahaya Pak, fatty liver? Sangat berbahaya. Oke, apa Pak yang disebut berbahayanya bagaimana? Kalau dibiarkan itu bisa mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian terganggunya kalau mengalami sirosis, itu sudah dianggap kanker. Keras ya, mengeras. Mengeras. Ya? Oke. Mengeras. Kok bisa Pak ya kayak gitu Pak? Lah ya memangnya manusia itu ada keterbatasannya. Jadi ini salah satu instrumen atau alat di dalam tubuh yang kemudian ketika dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya akan mengganggu semuanya ya Pak? Semuanya. Liver itu penting sekarang ternyata. Sangat penting karena dia mengatur metabolismenya ini lemak. Oke. Termasuk lemak dalam darah yang menyebabkan kolesterol itu juga karena fungsinya ini terganggu, fungsi liver ini terganggu. Oke, kalau sudah terganggu apa yang harus dilakukan Pak? Pertama, mengikuti aturan dari medis. Oke. Tidak boleh makan yang tidak diperkenankan orang pengidap fatty liver. Itu sudah misalnya bisa apa, mengurangi. Nah, misalkan mengurangi makanan yang gorengan yang berlemak lah. Oke, minyak-minyak, ya, goreng-gorengan, santan itu kacang-kacangan, kacang tanah itu kan ada minyaknya, itu juga nggak boleh. Nah, itu diturutin, kemudian diikutin ya, kemudian olahraga teratur. Makan bergizi seimbang, jangan makan junk food. Ya sama aja. Makanan sehat ya pokoknya. Ya, makanan ya, Pak. sehat, olahraga teratur. Oke, gaya hidup yang sehat ya Pak? Betul. Baik pemirsa Dama TV, itu sekilas tentang fatty liver dan apakah biofitologi juga bisa. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol dan mungkin teman-teman atau pemirsa yang sedang mengalami hal ini bisa menerima terapi ini ya Pak ya? Bisa. Baik, segmentasi kedua akan dibuka interaktif dan telepon dari Anda semua. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini.